Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Martalena dari program studi pendidikan olahraga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada dosen pengempu, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD. Seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan semangat kepada saya. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan paper yang saya buat dengan judul Pedagogi dalam Pendidikan Olahraga Sekolah Dasar. Sebagai seorang guru olahraga, saya sangat mengetahui sekali apa kesulitan dan permasalahan yang terjadi di lapangan pada pendidikan olahraga. Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, ada 3 permasalahan urgen yang sangat-sangat perlu kita bahas yang terkait dengan pedagogi ini. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pedagogi dalam pembelajaran olahraga ini, yaitu yang pertama, guru olahraga belum mampu mengasah kemampuan peserta didik dalam mengembangkan bakatnya di bidang keolahragaan. Yang kedua, rendahnya kemampuan guru olahraga dalam membimbing peserta didik untuk memahami indikator yang harus dicapai, baik secara kognitif maupun keterampilan pada bidang olahraga. Yang ketiga, tidak menariknya pembelajaran yang bersifat teori bagi anak, sehingga pelajaran PJOK itu tidak tersampaikan, karena peserta didik itu lebih suka dalam bentuk permainan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ilmu pedagogi yang dimiliki guru olahraga tersebut tidak dipahami secara utuh dan lengkap. Karena yang dia pahami ilmu pedagogi itu hanya mengajar. Padahal ilmu pedagogi itu harus dipahami secara tuntas oleh seorang guru pendidikan jasmani dan olahraga. Kita harus paham apa itu pedagogi. Menurut KBBI, pedagogi itu merupakan ilmu pendidikan atau ilmu pengajaran. Jadi, pedagogi itu adalah ilmu mendidik. Bagaimana kiat seorang guru dalam mendidik? Kalau guru itu tidak meneliti ilmu mendidik, maka guru tersebut nantinya akan mengabaikan karakteristik siswa sekolah dasar tersebut. Karena karakteristik sekolah dasar itu adalah senang bermain, senang bekerja dalam kelompok, senang meragakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan karakteristik peserta didik ini, maka seorang guru harus memiliki seni dalam mendidik, sehingga siswa dapat diasah kemampuannya seoptimal mungkin. Sekarang, apa manfaat pedagogi dalam pembelajaran olahraga? Sesuai pendapat Kurniasi, pedagogi adalah yang pertama, memanusiakan manusia, menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, agar anak didik di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupannya dan kelak dapat menghidupi diri sendiri, dapat hidup secara bermakna dan dapat turut memuliakan kehidupannya. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang keempat, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Selain itu, siswa sekolah dasar berada pada masa tahap perkembangan konkret. Berdasarkan perkembangan tersebut, perlu seorang guru memiliki berbagai strategi dalam mendidik dan mentransfer pengetahuan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sebagai seorang guru,
atau sebagai pendidik, kita harus mampu membantu peserta didik memahami materi yang abstrak bagi mereka menjadi lebih konkret, sehingga mudah ditiru dan akhirnya dapat diterapkan. Yang kedua, guru harus mampu mengenalkan potensi diri yang dapat diaktualkan pada lingkungan fisik dan sosial yang jangkauannya lebih luas dan bisa dikomunikasikan di kelas. Yang ketiga, guru harus mampu untuk mendidik anaknya agar berhasil mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta menerapkan konsep kesehatan secara benar. Yang keempat, mengembangkan potensi peserta didik yang dimiliki keunggulan di berbagai bidang melalui motivasi secara terus-menerus. Yang kelima, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, guru harus mampu membantu peserta didik mengatasi permasalahan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah pada tingkat yang belum membutuhkan layanan konselor atau profesi lainnya. Sekarang kita lihat apa hubungan pedagogi dengan pembelajaran olahraga. Pengertian pedagogi olahraga. Olahraga adalah pendidikan yang terkait dengan jasmani dan rohani peserta didik. Pendidikan olahraga bukan semata mengasah kemampuan fisik saja, namun juga menciptakan peserta didik yang sehat jasmani dan rohani. Pedagogi olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan. Menurut Khairi, olahraga adalah pendidikan yang terkait dengan jasmani dan rohani peserta didik. Pendidikan olahraga bukan semata mengasah kemampuan fisik saja, namun juga menciptakan peserta didik yang sehat jasmani dan rohani. Pedagogi olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan. Kadang sebagian orang mengartikan bahwa pedagogi olahraga merupakan ilmu pendidikan yang terkait dengan raga peserta didik yang harus dikembangkan guna memberikan bekal berupa keterampilan hidup berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu. Dilihat dari segi istilah, menurut Yusuf menyatakan bahwa pedagogi yaitu sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno yang mengantarkan atau membimbing anak dari rumah ke sekolah. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pedagogi adalah bidang ilmu pengetahuan mendidik, menyelidiki, merenungkan gejala-gejala perbuatan sehingga mengantarkan anak menuju pada kedewasaan melalui pemberian pengetahuan. Pedagogi olahraga merupakan ilmu yang mengintegrasikan sub-subdimensi ilmu keolahragaan yang bertujuan untuk mendidik. Kemudian daripada itu, aspek pedagogi dalam pendidikan olahraga. Pedagogi olahraga sebagai bagian dari ilmu pengetahuan keolahragaan mengkaji dua aspek. Yang pertama, cabang disipliner. Cabang ini membahas tentang urutan pemahaman yang paling dasar dari olahraga. Artinya, ilmu keolahragaan mengkaji fenomena keolahragaan dan yang berolahraga adalah manusia. Karena itu, ilmu keolahragaan memiliki dimensi kajian yang sangat kompleks. Karena itu, ilmu keolahragaan memiliki dimensi kajian yang sangat kompleks, sejalan dengan kompleksnya keberadaan manusia. Ilmu keolahragaan berkembang dari ilmu terdahulu yang mengkaji tentang manusia dalam berbagai dimensi. Ada 5 bidang teori yang mendukung aktivitas olahraga. Yang pertama, biologi. Dengan demikian dimensi biologi, pertimbangan efek aktivitas olahraga di variabel biologis dari urutan fungsional seperti denyut jantung,
volume stroke, tekanan darah, konsumsi oksigen, tingkat metabolisme, kimia darah, dan sejenisnya. Serta pengaruh dari karakteristik psikologis dalam pencapaian olahraga yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan, fleksibilitas, kelincahan, serta keseimbangan. Yang kedua, psikologi. Psikologis motivasi, kepribadian, kecerdasan, dan emosi karena efek atau pengaruh oleh kegiatan olahraga. Yang ketiga, sosiologi, meliputi status sosial, mobilitas sosial, proses sosialisasi, jenis kelamin dan kelompok umur, penyimpangan sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial. Yang kelima, sejarah, bahwa olahraga telah dinikmati melalui pengalaman historis budaya manusia. Yang kelima, filosofi. Filosofi membahas isu-isu khas olahraga, menilai status olahraga sehubungan dengan realita, pengetahuan, dan nilai pada umumnya. Kemudian dilihat dari cabang psikomotor, olahraga merupakan mata pelajaran yang bertujuan memberikan bekal pada peserta didik dan mengolah raga baik fisik maupun mental. Kegiatan olahraga mengutamakan melatih psikomotor peserta didik secara benar sesuai dengan disiplin ilmu keolahragaan. Mengkaji bagian olahraga yang memberikan keterlibatan dalam substansi yang sebenarnya dari olahraga serta data sederhana untuk dikaji secara disipliner olahraga pada umumnya untuk mendapatkan pemahaman olahraga yang sistematik dan komprehensif. Contoh olahraga individu adalah bersepeda, anggar, angkat besi, menembak, dan lainnya. Seperti olahraga tim yaitu bisbol, sepak bola, bola voli, takraw, dan lain-lainnya. Dari permasalahan-permasalahan di atas, ada 4 solusi pemecahan masalah yang akan dicarikan solusinya. Yang pertama, guru olahraga perlu mempelajari kembali materi pendidikan jasmani olahraga dan mencari strategi yang tepat dalam mengangkat bakat siswa dengan berkolaborasi dengan rekan yang ahli di bidangnya. Yang kedua, pengembangan potensi guru olahraga dengan merancang pembelajaran yang menarik, kekinian, dilakukan dengan mengembangkan kompetensi dengan menggunakan IT yang tersedia secara aktif dan kolektif. Yang ketiga, menyampaikan manfaat dari mempelajari materi pembelajaran terhadap kehidupan siswa melalui video pembelajaran yang dikemas semenarik mungkin. Keempat, guru olahraga lebih aktif belajar dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, lebih menarik, modern, dan bisa digunakan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, 1. Pedagogi adalah ilmu cara mendidik. Yang kedua, ilmu cara mendidik wajib dimiliki semua guru, termasuk guru olahraga. Yang ketiga, ilmu mendidik itu sesuai dengan bidang yang kita ajarkan dan harus dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian saran, setiap guru, termasuk guru olahraga, wajib memperbaharui pengetahuannya melalui forum-forum, baik itu forum formal maupun forum non-formal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.